Salam sahabat, hari ini Rabu 16 Juli 2025. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus, yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah, dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Tema kita, menuruti Tuhan itu lebih mudah. Galah rangsang adalah tongkat besi berujung runcing untuk mengendalikan binatang penarik beban agar berjalan ke arah yang diinginkan tuannya. Maka menendang galah rangsang berarti melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Ungkapan ini dapat kita temukan sebagai bagian dari pembelaan Paulus. Dalam perikop ini, Paulus menceritakan pertobatannya. Di jalan menuju Damsyik, Tuhan Yesus memanggilnya. Dalam panggilan yang menggegerkan itu, terselip kalimat sindiran dari Tuhan. Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Atau dalam terjemahan baru, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kalimat ini menyingkapkan ketidakberdayaan Paulus. Seumur hidupnya dia begitu giat dan berapi-api demi Allah. Tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menentang Allah yang memegang kedaulatan penuh atasnya. Kalimat tersebut juga menyindir khalayak ramai di persidangan itu. Ketika mereka menuduh Paulus, mereka harus mencamkan sindiran itu dan memikirkan, apakah kami menantang Allah yang berkuasa atas kami? Paulus menerima sindiran tersebut dan merespon dengan pertobatan yang nyata. Sejak ia rebah di jalan itu, ia berhenti menentang Tuhan.
Sebaliknya, ia menuruti perintahnya untuk menjadi saksi Injil. Oleh karena itulah, kini ia bersaksi di hadapan Raja Agripa. Saat ini pertanyaan yang sama patut kita renungkan secara pribadi. Apakah kita menentang Allah yang berkuasa atas kita? Jika memang sulit bagi kita untuk menentang Tuhan, maka sebaliknya juga mudah bagi kita untuk menurutinya. Kita pernah menentang Allah pada suatu masa, ini tidak dapat dipungkiri. Namun, maukah kita mengakuinya dan menunjukkan pertobatan yang nyata? Marilah sekarang kita rebah di depan Tuhan, bersedialah untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jika ia mampu mengampuni dan mengutus Paulus sebagai instrumen kebenaran, ia juga mampu memulihkan dan membangkitkan kita untuk memberi kesaksian yang lebih besar lagi kepada lebih banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun kembali pagi ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Berkati kami hari ini, mampukan kami berjalan di dalam jalan-Mu. Tolong kami untuk tidak pernah menentang Tuhan dalam hidup kami. Menuruti Tuhan itu lebih mudah, dan menuruti Tuhan akan lebih bermanfaat dalam kehidupan kami. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.